السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat hidup sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Hadrat Abu Mulail bin Al-Az'ar. Ibunda beliau bernama Ummi Amru binti Ashraf, berasal dari kabilah Aus Ansar. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Berdasarkan satu riwayat, Hadrat Abu Hubaib bin Al-Azhar juga ikut serta pada perang Badar dan peperangan lainnya. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Anas bin Mu'adz Ansari. Dalam beberapa riwayat lainnya, diriwayatkan bahwa beliau bernama Unais. Beliau berasal dari kabilah Khazraj Ansar, ranting Banu Najjar. Ibunda beliau bernama Ummi Unas binti Khalid. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Pada perang Uhud, saudara beliau Ubay bin Mu'adz juga ikut serta bersama dengan beliau. Berkenaan dengan kewafatan beliau, terdapat beragam pendapat. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman. Sedangkan pada riwayat lainnya, Hadrat Anas bin Mu'adz dan saudaranya syahid pada peristiwa Bir Ma'unah. Sahabat berikutnya, Hazrat Abu Syekh Ubay bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendapatkan julukan Abu Syekh. Beliau berasal dari kabilah Khazraj, ranting Banu Addi. Beliau mendapatkan julukan Abu Syekh. Berdasarkan pendapat lain, julukan tersebut adalah untuk putra beliau. Ibunda beliau bernama Sakhta binti Harithah. Hazrat Ubay bin Thabit
adalah saudara dari Hazrat Hasan bin Thabit dan Hazrat Aus bin Thabit. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud, wafat pada peristiwa Bir Maunah. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beragam pendapat, yakni apakah Hazrat Ubay bin Thabit ikut serta pada perang Badar ataukah tidak. Terdapat beragam kitab sejarah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Hazrat Ubay bin Thabit wafat pada masa jahiliyah, sedangkan yang ikut serta pada perang Badar dan Uhud adalah putra beliau, Abu Syekh bin Ubay bin Thabit. Adapun Allama Ibnu Hisham memasukkan Hazrat Abu Syekh bin Thabit ke dalam golongan sahabat yang ikut serta pada perang Badar. Berkenaan dengan kewafatan Hazrat Ubay bin Thabit, terdapat dalam riwayat bahwa beliau wafat pada peristiwa Bir Maunah, sedangkan dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan bahwa beliau wafat pada perang Uhud. Walhasil, diketahui juga dari riwayat bahwa sahabat yang syahid pada perang Uhud bukanlah beliau, melainkan saudara beliau, yakni Hazrat Aus bin Thabit. Sahabat berikutnya, Hazrat Abu Burdah bin Niyar. Beliau mendapatkan julukan Abu Burdah. Beliau dikenal dengan nama julukannya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Hani. Dalam satu riwayat, beliau bernama Haris, sedangkan dalam riwayat lain disebut juga Malik. Beliau berasal dari kabilah Banu Khaza'ah, keluarga Bali. Hazrat Abu Burdah adalah paman dari Hazrat Bara bin Azib, yakni dari garis ibu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hazrat Abu Burdah adalah paman dari Hazrat Bara bin Azib dari garis ayah. Ikut serta pada Bayat Aqobah yang kedua. Selain itu, beliau juga ikut pada peperangan Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada saat Fatah Mekah, Hazrat Abu Burdah memegang panji Banu Harithah. Ketika Hazrat Abu Abbas dan Abu Burdah baiat masuk Islam, keduanya menghancurkan patung berhala kabilah Banu Harithah, yakni patung milik kabilahnya. Hazrat Abu Umamah meriwayatkan bahwa ketika Hazrat Rasulullah beriradah untuk berangkat menuju perang Badar, Hazrat Abu Umamah telah siap untuk berangkat bersama dengan Rasul. Atas hal itu, paman beliau, Hazrat Abu Burdah bin Niyar, mengatakan, "Kamu tidak perlu ikut. Khidmati saja ibumu yang tengah sakit." Hazrat Abu Umamah mengatakan, karena di dalam diri beliau pun bergejolak semangat untuk ikut dalam peperangan yang pertama, beliau mengatakan, "Ibu saya kan saudara paman juga. Paman saja yang merawat beliau." Ketika perkara itu disampaikan kepada Rasul, maka Rasul memerintahkan Hazrat Abu Umamah, yakni putra dari ibu yang sakit itu, untuk tidak ikut perang, dan Hazrat Abu Burdah akhirnya berangkat. Setelah Rasul kembali dari perang, ibunda Hazrat Abu Umamah yang tadi itu wafat, dan Rasul mensalatkan jenazahnya. Pada perang Uhud, umat muslim memiliki 2 kuda. Satu kuda milik Rasulullah yang bernama As-Saqf. Sedangkan kuda yang kedua milik Hazrat Abu Burdah yang bernama Mulafik. Hazrat Abu Burdah bin Niyar meriwayatkan bahwa Rasulullah mengunjungi beberapa kabilah lalu mendoakan mereka. Namun ada satu kabilah yang tidak beliau kunjungi. Hal itu membuat penduduk kabilah tersebut bertanya-tanya, apa sebabnya? Warga kabilah melakukan pencarian kalung milik salah seorang yang hilang,
Ternyata kalung tersebut berada di balik kain cadar salah seorang dari antara kabilahnya yang telah mengkhianatinya. Lalu warga mengembalikan kalung tersebut pada pemiliknya, dan akhirnya Rasul berkenan mengunjungi kabilah tersebut dan mendoakannya. Hazrat Abu Burdah ikut serta dalam seluruh peperangan bersama dengan Hazrat Ali. Beliau wafat pada masa permulaan Hazrat Muawiyah. Berkenaan dengan tahun kewafatannya, beragam pendapat. Berdasarkan satu riwayat dikatakan bahwa beliau wafat pada 41 Hijri, sedangkan pada riwayat lain dikatakan pada 42 dan 45 Hijri. Hazrat Bara bin Azib meriwayatkan bahwa pada hari raya Idul Adha, setelah salat, Rasul bersabda kepada kami, "Barang siapa yang melaksanakan salat seperti salat kami, berkurban seperti yang kami lakukan, berarti kurbannya adalah benar. Adapun barang siapa yang berkurban sebelum salat, berarti itu bukanlah kurban. Jika berkurban sebelum dilakukan salat Id, itu sama saja seperti menyembelih kambing untuk makan daging." Lalu Hazrat Abu Burdah bin Niyar bangkit, berkata, "Wahai Rasul, saya telah mengorbankan kambing sebelum berangkat untuk salat Id. Saya beranggapan bahwa hari ini adalah hari untuk makan minum. Untuk itu saya tergesa-gesa, lalu memakannya dan membagikannya juga kepada keluarga dan tetangga." Rasulullah bersabda, "Berarti kambing tersebut hanya untuk dimakan dagingnya saja, tidak terhitung sebagai kurban." Hazrat Abu Burdah mengatakan, "Saya memiliki kambing muda berumur 1 tahun, dan dagingnya lebih baik dibanding 2 ekor kambing, yakni kualitas kambingnya baik. Meskipun masih berumur 1 tahun, namun kondisinya lebih baik dari 2 ekor kambing, sehat, gemuk. Apakah itu cukup jika saya kurbankan?" Rasul bersabda, "Ya, silahkan. Namun setelah kamu, tidak diizinkan bagi orang lain melakukan hal yang sama." Dari hadis-hadis lainnya pun kita mendapatkan bahwa kurban hendaknya dilakukan setelah salat Id dan ditetapkan juga umur hewan yang seharusnya. Berkenaan dengan hal itu, suatu ketika pernah ditanyakan dalam suatu majelis ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni berapa seharusnya umur kambing yang dikurbankan. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam meminta Hazrat Khalifatul Masih yang pertama, yang saat itu tengah duduk dalam majelis tersebut, untuk menjawabnya. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Menurut golongan ahli hadis, yakni kambing yang dikurbankan mesti berumur 2 tahun, atau di negeri kita terdapat tradisi yang mengatakan bahwa si kambing harus sudah muncul 2 gigi besar di bagian depannya." Walhasil, apa yang disabdakan oleh Rasul kepada Hazrat Abu Burdah, yakni, "Aku akan terima kurbanmu yang masih berumur 1 tahun ini, namun untuk masa yang akan datang tidak diizinkan bagi siapapun untuk melakukan hal yang sama. Bahkan hendaknya kambing muda, baik jantan maupun betina." Dan cara-cara ini jugalah yang biasa diamalkan dalam jemaat atau dalam fatwa jemaat, seperti sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang saya sampaikan tadi. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Asad bin Yazid. Ayah beliau bernama Yazid bin Al-Faqi, berasal dari kabilah Khazraj Ansar, ranting Banu Zuraik. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud bersama dengan Rasulullah. Alih-alih nama Asad, Allama Ibnu Ishaq menyebutnya dengan nama Sa'ad bin Yazid. Berkenaan dengan nama Hazrat Asad bin Yazid terdapat beragam pendapat. Sebagian orang menyebutnya Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Al-Faqi, dan Sa'ad bin Yazid. Sahabat berikutnya Hazrat Tamim bin Yar Ansar. Ayahanda beliau bernama Yar.
berasal dari kabilah Khazraj Ansar dari ranting Banu Judarah bin Auf bin Al-Harith. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud bersama dengan Rasulullah. Putra-putri beliau diantaranya Rabi dan Jumailah. Ayah beliau berasal dari kabilah Banu Amru. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Aus bin Thabit bin Munzir, sahabat Ansar. Beliau mendapat julukan Abu Shidad. Ayahanda Hazrat Aus bernama Thabit. Ibunda beliau bernama Sakhta bin Harithah. Beliau adalah ayahanda dari sahabat terkenal bernama Shidad bin Aus. Beliau berasal dari Ansar kabilah Banu Amru bin Malik bin Najjar. Beliau baiat pada kesempatan baiat Aqabah yang kedua. Ikut serta pada perang Badar dan Uhud beserta dengan Rasulullah. Hazrat Hasan bin Thabit, seorang penyair terkenal, dan Hazrat Ubay bin Thabit adalah saudara beliau. Ketika Hazrat Utsman bin Affan hijrah ke Madinah, tinggal di rumah beliau, Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Utsman bin Affan dengan Hazrat Aus bin Aus. Berkenaan dengan kewafatan beliau, Abdullah bin Muhammad bin Ammarah Ansari meriwayatkan bahwa beliau syahid pada perang Uhud. Sebagian lagi berbeda pendapat, namun yang berbeda pendapat itu perawinya dinyatakan lemah. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Thabit bin Khansa. Beliau berasal dari kabilah Banu Ghanam bin Adi bin Najjar, mendapatkan kehormatan untuk ikut serta pada perang Badar. Hanya demikian saja riwayat mengenai beliau itu. Sahabat berikutnya Hazrat Aus bin Samit. Hazrat Aus bin Samit adalah saudara dari Hazrat Ubadah bin Samit. Hazrat Aus ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Mursyid bin Abi Mursyid Al-Ghanawi. Dalam riwayat dikatakan bahwa Hazrat Aus telah berzihar kepada istrinya yang bernama Hazrat Khuwailah binti Malik. Zihar adalah satu kebiasaan di Arab, yakni mengatakan ibu atau kakak perempuan kepada istri dengan tujuan untuk mengharamkan istri bagi diri yang mengucapkannya. Yakni setelah mengucapkannya beranggapan istrinya itu sudah haram baginya. Lalu Islam menghapuskan kebiasaan buruk itu dan menyatakan bahwa dengan mengucapkan zihar tadi tidak lantas hukumnya menjadi talak. Itu merupakan perbuatan yang sia-sia, yang mana Islam telah menetapkan kafarah, yakni tebusan sebagai hukumannya. Dalam hal ini, setelah mengucapkan zihar, Hazrat Aus berhubungan dengan istrinya tanpa terlebih dahulu melakukan kafarah. Lalu Rasul bersabda kepada beliau bahwa itu adalah keliru. Sebagai kafarahnya, tebusan dosanya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Berkenaan dengan zihar, di dalam Al-Quran difirmankan, Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layaquluna munkarun minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa
Zalikum tu'azuna bih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirina azabun alim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar yang dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Yakni pada zaman itu ada budak belian atau hamba sahaya. Allah berfirman untuk memerdekakan satu. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Hazrat Masih Maud alaihi salam menerjemahkan, barang siapa yang mengatakan ibu kepada istrinya, pada hakikatnya tidak akan mungkin menjadi ibunya, karena ibu adalah orang yang melahirkannya. Jadi perkataan mereka tidaklah masuk akal dan sama sekali dusta. Tuhan Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Orang yang mengucapkan ibu kepada istrinya, lalu bertaubat, maka sebelum dapat menyentuh istrinya lagi, maka hendaknya ia memerdekakan sebatang leher. Inilah nasihat dari Tuhan yang Maha mengetahui. Jika tidak mampu membebaskan budak belian, maka sebelum dapat menyentuh istrinya lagi, ia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak dapat berpuasa, berilah makan kepada 60 orang miskin. Hazrat Khawla binti Malik bin Salabah meriwayatkan bahwa suami saya, Awas bin Samit telah berzihar padaku, lalu saya mengadukannya kepada Rasul. Berkenaan dengannya, Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah, suamimu juga adalah sepupu kamu, dan kamu adalah istrinya. Walhasil saya memelas kepada Rasulullah sehingga turun ayat Al-Quran berikut. Yang berbunyi, Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Yakni Allah Ta'ala telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan suaminya kepada engkau. Rasul bersabda, berdasarkan ayat Al-Quran yang turun tadi, berarti suami kamu harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Sebagaimana difirmankan oleh Al-Quran tadi. Lalu saya memohon, suami saya tidak mampu untuk melakukannya karena ia miskin. Rasulullah bersabda, kalau begitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu saya berkata, wahai Rasul, umurnya saat ini sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa begitu lama. Lalu Rasul bersabda, kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Saya berkata, ia tidak mempunyai harta untuk itu. Khuwailah berkata, ketika saya tengah duduk saat itu, datanglah orang yang membawa hadiah 1 wadah kurma untuk Rasulullah. Saya berkata, kalau begitu, saya akan membantu suami saya dengan 1 wadah kurma lainnya lagi. Yakni, jika Rasul berkenan memberikannya kepada saya ini, maka akan diusahakan 1 wadah kurma lagi. Rasul bersabda, baiklah, bawa kurma ini, bagikanlah darinya untuk 60 fakir miskin. Pergilah kepada sepupumu itu, yakni suaminya. Dengan melakukan zihar seperti itu, tidak lantas kamu menjadi ibunya.
Melalui riwayat para sahabat ini, serta-merta kita mendapatkan solusi dari beberapa permasalahan. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa peristiwa zihar yang paling pertama pada masa Islam adalah peristiwa Hazrat Aws bin Samit. Beliau melakukan zihar kepada istrinya yang merupakan sepupunya juga. Walhasil, Allah Ta'ala telah menetapkan batasan. Dan pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah terjadi hal seperti itu. Beliau pun bersabda bahwa inilah hukumannya. Begitu juga pernah terjadi pada masa Khalifah kedua. Dan beliau pun memberikan hukuman yang sama, kecuali jika yang mendapat hukuman itu sangat miskin keadaannya, lalu beristighfar dan memenuhi hukumannya itu sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala telah menetapkan batasan jika ada yang melakukan zihar, yakni hukuman. Ada sebagian orang yang sudah terbiasa jika menghadapi hal yang sepele saja, langsung terjadi percekcokan dan mengatakan bahwa aku telah mengharamkan kamu, engkau bagaikan ibuku, atau anu, atau bersumpah. Sebagai hukuman tebusan atas perbuatan seperti itu, hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan adalah memerdekakan hamba sahaya, atau puasa 2 bulan, atau memberi makan 60 fakir miskin. Hazrat Aws bin Samit adalah seorang penyair juga. Hazrat Aws bin Samit dan Hazrat Shidad bin Aws Ansari tinggal di area Baitul Muqaddas. Beliau wafat di bumi Palestina di daerah Ramlah tahun 34 Hijri pada usia 72 tahun. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Arqam bin Abi Arqam. Beliau mendapatkan julukan Abu Abdillah. Ibunda beliau bernama Umaymah binti Harith. Dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa beliau bernama Tamazur binti Huzaim dan Safiyah bin Harith. Beliau berasal dari kabilah Banu Makhzum. Beliau termasuk ke dalam sahabat yang baiat pada masa awal. Sebagian berpendapat bahwa sebelum beliau baiat, 11 orang telah menerima Islam lebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau adalah urutan yang ke-7 yang menerima Islam. Hazrat Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa Hazrat Arqam baiat satu waktu bersama dengan Hazrat Ubaidah bin Jarrah dan Hazrat Utsman bin Maz'un. Rumah Hazrat Arqam terletak di luar Mekah di dekat Bukit Safa yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Darul Arqam. Darul Arqam adalah rumah beliau. Dalam rumah tersebut, Rasulullah dan para mu'allaf biasa melaksanakan ibadah. Di rumah ini jugalah Hazrat Umar baiat. Pasca baiatnya Hazrat Umar, jumlah umat muslim menjadi 40 orang dan mulai memperlihatkan diri keluar rumah. Pada akhirnya, rumah tersebut dijual oleh cucu Hazrat Arqam kepada Abu Ja'far Mansur. Berkenaan dengan itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Berkenaan dengan markaz Islam pertama, Darul Arqam, beliau menulis, timbul pemikiran dalam benak Rasulullah untuk mendirikan pusat tabligh Islam pertama, di mana di dalamnya umat Islam dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat dan kegiatan lainnya tanpa ada gangguan, dan secara rutin dapat bertabligh dengan damai, tentram dan diam-diam di dalamnya. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu bangunan yang berstatus sebagai markaz. Dalam hal ini Rasul menyukai rumah seorang mubayyi baru, Hazrat Arqam bin Abi Arqam yang terletak di lereng Bukit Safa. Setelah itu ada, umat muslim biasa berkumpul di dalamnya, melakukan ibadah salat, dan para pencari kebenaran juga datang ke tempat itu untuk menyimak tabligh Islam. Mereka juga datang untuk dapat menjalin kedekatan dengan Rasulullah, dan Rasulullah menabrigi mereka. Untuk itu rumah tersebut dikenal secara khusus dalam sejarah, dan dikenal juga dengan sebutan Darul Islam. Hazrat Rasulullah mengkhidmati Islam di Darul Arqam selama lebih kurang 3 tahun, yakni pada tahun keempat pasca pendakwaan,
beliau menjadikannya sebagai markaz dan beliau terus melangsungkan misi tersebut sampai pada akhir tahun keempat. Para sejarawan menulis bahwa orang baiat terakhir kali di Darul Arqam adalah Hazrat Umar, yang dengan baiatnya beliau Islam mendapatkan banyak kekuatan. Setelah keluar dari Darul Arqam, mulai dilakukan tablik dengan gencar. Pasca hijrah ke Madinah, Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Arqam dengan Hazrat Abu Talha Zaid bin Sahal. Hazrat Arqam ikut serta dalam perang Badar bersama dengan Rasulullah. Di antara harta rampasan perang, Hazrat Rasulullah memberikan sebilah pedang kepada beliau. Hazrat Arqam ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Rasulullah juga memberikan sebuah rumah kepada beliau di Madinah. Rasulullah juga pernah menunjuk beliau sebagai juru pungut sedekah. Terdapat juga dalam sejarah bahwa Hazrat Arqam ikut serta dalam perjanjian Hilful Fudul, yakni merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pembesar Mekah sebelum datangnya Islam, bertujuan untuk membantu orang-orang miskin. Hadrat Rasulullah juga termasuk dalam keanggotaannya. Putra Hazrat Arqam, Hazrat Utsman bin Arqam meriwayatkan bahwa ayah saya wafat pada tahun 53 Hijri pada usia 83 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa beliau wafat pada 55 Hijri. Hazrat Arqam telah mewasiatkan supaya setelah wafatnya nanti yang mengimami salat jenazahnya adalah Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau wafat, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas tengah berada di daerah Aqiq yang jaraknya jauh. Marwan mengatakan, bagaimana mungkin sahabat Rasul tidak dapat dikuburkan tanpa kehadiran seseorang yang mana jenazahnya disimpan sampai beliau datang dan berkeinginan untuk disalatkan oleh beliau. Namun Ubaidullah bin Arqam tidak menuruti perkataan Marwan, sehingga salat jenazahnya dapat dilakukan setelah datangnya Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu dimakamkan di Jannatul Baqi. Berkenaan dengan beliau, terdapat satu riwayat lain. Suatu ketika Hazrat Arqam berniat untuk melakukan safar ke Baitul Muqaddas, lalu memohon izin dari Rasulullah untuk berangkat. Rasul bertanya, apakah kamu pergi untuk suatu keperluan atau urusan dagang? Hazrat Arqam menjawab, wahai Rasul, aku rela mengorbankan kedua orang tuaku demi engkau. Saya pergi bukan untuk suatu keperluan ataupun dagang, melainkan saya ingin salat di Baitul Muqaddas. Rasul bersabda, satu salat yang dilakukan di masjidku lebih baik dibanding ribuan salat yang dilakukan di masjid lain, yakni di sini di Madinah selain Ka'bah. Lalu Hazrat Arqam merubah rencananya. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Basbas bin Amru. Dalam satu riwayat, beliau bernama Basbas bin Bishr. Hazrat Basbas berasal dari Ansar kabilah Banu Sa'idah bin Ka'ab bin Khazraj. Menurut Urwah bin Zubair, beliau berasal dari Banu Zuraif bin Khazraj. Beliau ikut serta pada perang Badar, termasuk ke dalam sahabat Ansar. Beliau juga dikenal dengan nama Busaisah atau Busais dan Basbasah juga. Selain perang Badar, beliau juga ikut serta pada perang Uhud. Berkenaan dengan berangkatnya dari Madinah menuju perang Badar, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis di dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, ketika akan berangkat menuju perang Badar, Rasul menetapkan Hazrat Ummi Maktum sebagai Amir Madinah. Namun ketika beliau sampai di daerah Rauhah yang berjarak 36 mil dari Madinah, karena berpikir bahwa Hazrat Ummi Maktum tunanetra, sedangkan Madinah diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menghadapi ancaman kedatangan Laskar Quraisy,
Lalu Rasul menetapkan Abu Lubabah bin Munzir sebagai Amir Madinah dan memulangkan beliau. Rasul pun menetapkan Abdullah Ummi Maktum sebagai imam salat. Rasul menugaskan Asim bin Adi sebagai Amir secara tersendiri untuk penduduk Ka'bah Madinah. Dari sana beliau juga mengutus 2 sahabat, yakni Busais atau Basbas dan Adi bin Adi untuk mencari informasi tentang gerakan dan rencana musuh, lalu memerintahkan untuk segera kembali setelah mendapatkan kabar. Dua minggu yang lalu telah disampaikan peristiwa tersebut dalam khutbah saya ketika menyampaikan riwayat Hazrat Adi bin Abi Zagba, yakni yang diutus itu adalah Hazrat Basbas dan Hazrat Adi bin Zagba. Ketika sampai di daerah Badar, kedua orang tersebut mengikat unta di dekat sebuah sumur, lalu mengisi wadah air dengan air minum dan meminumnya. Saat itu mereka mendengarkan 2 wanita yang tengah berbincang berkenaan dengan akan datangnya suatu kafilah. Di sana juga berdiri seorang pria. Lalu kedua orang itu kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah perihal perbincangan kedua wanita itu bahwa kafilah akan datang. Seorang pria yang berdiri di sana saat itu bernama Majdi dan telah saya sampaikan secara detail. Sejarawan menulis bahwa Abu Sufyan pun datang di tempat itu bersama kafilah. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi, "Wahai Majdi, apakah kamu melihat orang yang datang ke sini untuk memata-matai?" Abu Sufyan juga bertanya, "Jika kamu menyembunyikan kabar musuh dari kami, maka tidak akan ada seorang pun warga Quraisy yang akan berdamai dengan kamu." Majdi mengatakan, "Ada pria yang berdiri saat itu, demi Tuhan, aku tidak melihat orang yang tidak saya kenal di sini. Antara kamu dan Yasrib tidak ada musuh. Jikalau ada, tidak mungkin aku sembunyikan, dan tidak juga aku akan rahasiakan itu padamu. Namun, aku melihat 2 pria yang berkendara, yang berhenti di sini." Ia mengisyarahkan ke arah tempat di mana Hazrat Basbas dan Hazrat Adi mengikatkan untanya dan minum air, lalu pergi dari sini. Lalu Abu Sufyan mengangkat dan memecahkan kotoran unta untuk mengetahui perihal pengintaian itu. Setelah dipecahkan kotoran unta yang sudah kering itu, keluar dari belahan kotoran itu biji-biji kurma. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Demi Tuhan, memang benar biji kurma ini adalah makanan ternak penduduk Yasrib, yakni Madinah." Berarti kedua orang itu datang dari Yasrib yang notabene merupakan kawannya Muhammad yang ditugaskan untuk memata-matai. Dari kotoran unta ini, saya memprediksi tujuan kedua orang itu. Saya rasa mereka masih dekat di sekitar sini. Setelah itu, ia cepat-cepat pergi dari sana membawa kafilahnya. Pada zaman itu, orang-orang Arab dapat memprediksi perihal pengintaian dan sangat mahir dalam melakukannya. Berkenaan dengan hal itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, ketika Rasul sampai di dekat Badar, disebabkan oleh suatu pemikiran yang tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat, lalu Rasul mendudukan Hazrat Abu Bakar di belakang beliau dan berangkat meninggalkan pasukan Islam lainnya. Saat itu beliau menjumpai seorang badui tua yang dari perkataannya beliau dapat mengetahui bahwa saat itu pasukan Quraisy telah sampai di dekat Badar. Mendengar kabar tersebut, Rasul kembali lalu mengirim Hazrat Ali, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Waqqas dan lain-lain untuk mengetahui kondisi. Berdasarkan riwayat lainnya, orang-orang yang diutus itu diantaranya termasuk juga Hazrat Basbas. Sebelumnya beliau pergi untuk mencari informasi mengenai kafilah. Sekarang setelah diketahui bahwa laskar pasukan akan datang, mereka diutus untuk mencari informasi mengenai laskar musuh.
ketika mereka sampai di lembah Badar, tiba-tiba apa yang mereka lihat? Beberapa orang penduduk Mekah tengah mengisi air dari sumber mata air. Para sahabat tersebut menyerang orang-orang Mekah tersebut, lalu menangkap seorang budak belian kulit hitam dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Saat itu Rasul tengah melaksanakan salat. Melihat hal itu, para sahabat sendiri menginterogasi budak belian itu, menanyakan keberadaan kafilah Abu Sufyan. Karena hamba sahaya itu datang bersama dengan laskar untuk perang Badar, sehingga ia tidak mengetahui keberadaan kafilah Abu Sufyan. Ia menjawab, saya tidak mengetahui mengenai hal itu. Adapun mengenai Abul Hikam, yakni Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, dan Umayyah dan lain-lain, mereka telah memasang kemah di satu pojok lembah tersebut. Sahabat yang hanya mengetahui perihal kafilah dan itu yang ada di benak mereka, sehingga para sahabat menganggap si tawanan itu berdusta, yang secara sengaja ingin menyembunyikan kabar mengenai kafilah. Atas hal itu, sebagian para sahabat memukulinya supaya ia mau membocorkan rahasianya. Ketika merasa tersiksa, tawanan itu mengiyakan untuk menceritakan, namun setelah dihentikan, ia memberi jawaban seperti semula, bahwa ia tidak tahu menahu mengenai kafilah Abu Sufyan. Sedangkan Abu Jahal datang membawa laskar dan tidak jauh dari sana posisinya. Ketika Rasul mendengar perkataan itu, setelah selesai salat, Rasul segera memerintahkan para sahabat untuk menghentikan pemukulan, lalu bersabda, ia telah mengatakan yang sebenarnya, kenapa kalian masih memukulinya dan menuduhnya berdusta? Lalu Rasul bertanya dengan lemah lembut, Rasul, di manakah posisi laskar saat ini? Tawanan menjawab, saat ini laskar berada di belakang bukit kecil yang ada di bagian depan. Rasul bertanya, berapa jumlah orang dalam pasukan itu? Tawanan menjawab, banyak sekali, tapi jumlahnya saya tidak tahu. Rasul bertanya, baik, berapa unta yang disembelih untuk memberi makan pasukan itu? Tawanan menjawab, 10 unta. 10 unta disembelih setiap harinya untuk konsumsi pasukan itu selain yang lain-lainnya. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabat, jika yang disembelih itu 10 unta, artinya pasukan itu berjumlah 1000 orang. Dan memang benar demikian jumlah pasukannya. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Salabah bin Amru Ansari. Beliau berasal dari kabilah Banu Najjar. Ibunda beliau bernama Kabsyah, yakni saudari penyair terkenal Hazrat Hasan bin Sabit. Hazrat Salabah ikut serta pada perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau termasuk ke dalam sahabat yang menghancurkan patung berhala Banu Salma. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar pada perang Jasar, yakni peperangan jembatan. Perang Jasar terjadi pada 14 Hijri, sedangkan menurut Tibri pada 13 Hijri melawan pasukan Iran. Pada perang tersebut, pasukan Muslim di bawah komando Abu Ubaid, sedangkan pasukan Iran di bawah komando Haman Jazwiyah, yang saling berhadapan di sungai Firat. Untuk menyeberangi sungai tersebut, dibuatlah Jasar, yakni jembatan, untuk berperang. Untuk itu, perang tersebut dinamai Perang Jasar. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat pada masa Hazrat Utsman di Madinah. Sahabat berikutnya bernama Hazrat Salabah bin Ghanamah. Dalam satu riwayat, Hazrat Salabah bernama Salabah bin Anamah juga. Ibunda beliau bernama Juhairah binti Qain. Berasal dari Ansar, kabilah Banu Salma. Hazrat Salabah termasuk ke dalam 70 sahabat yang baiat di tangan Hazrat Rasulullah pada peristiwa baiat Aqabah yang kedua. Ketika Hazrat Salabah beriman bersama-sama dengan Hazrat Muaz bin Jabal dan Hazrat Abdullah bin Unais menghancurkan patung berhala Banu Salma, yakni patung milik kabilahnya. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud dan Khandak. Pada perang Khandak, Hubairah bin Abi Wahab mensyahidkan beliau. Berdasarkan satu riwayat, beliau syahid pada perang Khaybar. Sahabat berikutnya, Hazrat Jabir bin Khalid. Beliau berasal dari Ansar kabilah Banu Dinar.
Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hazrat Haris bin Nu'man bin Umayyah Ansari. Hazrat Haris berasal dari Ansar kabilah Aus. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud beserta dengan Rasulullah. Beliau adalah paman dari Hazrat Abdullah bin Jubair dan Hazrat Fawan bin Jubair. Beliau ikut serta pada perang Siffin dari pihak Hazrat Ali. Sahabat berikutnya, Hazrat Haris bin Anas Ansari. Ibunda beliau bernama Hazrat Ummi Syarik. Ayahanda beliau bernama Anas bin Rafi. Beliau dan ibu beliau menerima Islam dan mendapatkan karunia baiat di tangan Rasulullah. Hazrat Haris berasal dari kabilah Aus, ranting Banu Abdu Ash'al. Ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Syahid pada perang Uhud. Hazrat Haris termasuk ke dalam golongan sahabat yang bertahan pada perang Uhud bersama dengan Hazrat Abdullah bin Jubair, lalu syahid. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Huraish bin Zaid Ansari. Dalam satu riwayat, beliau bernama Zaid bin Salabah. Hazrat Huraish berasal dari kabilah Khazraj, ranting Banu Zaid bin Harith. Beliau ikut serta pada perang Badar bersama dengan saudara beliau Hazrat Abdullah yang notabene telah diperlihatkan ru'yah kepadanya perihal azan. Beliau juga ikut serta pada perang Uhud. Kepada saudara beliau juga disampaikan ucapan azan. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Harithah bin Asimah. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Banu Najjar. Beliau syahid pada peristiwa Bir Ma'unah. Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Suhaib bin Sinan. Ketika Hazrat Haris berangkat menuju perang Badar bersama dengan Rasulullah dan sampai di daerah Ar-Ruf, beliau tidak mampu melanjutkan perjalanan lebih jauh. Lalu Rasulullah memulangkan beliau ke Madinah, namun beliau mendapatkan bagian harta rampasan seperti halnya para pejuang Badar lainnya. Yakni meskipun pada zahirnya beliau tidak ikut serta berperang, namun beliau telah ikut berangkat menuju perang medan Badar dengan semangat dan kesehatan beliau tidak mengizinkan atau sakit. Untuk itu, beliau dipulangkan kembali. Namun setelah melihat niat dan semangat beliau untuk berperang, Rasulullah memasukkan beliau ke dalam golongan sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Beliau ikut serta pada perang Uhud. Ketika orang-orang berpencaran pada perang Uhud, Hazrat Haris tetap bertahan. Beliau telah bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Beliau berhasil membunuh Utsman bin Abdullah bin Mughirah Makhzumi, yakni Hazrat Haris, menguasai pakaian dan peralatan perangnya, di antaranya pedang dan pakaian besi. Rasulullah menghadiahkan barang-barang tersebut kepada beliau. Ketika Rasul mendengarkan kabar kewafatan Hazrat Utsman bin Abdullah, bersabda, "Segala puji bagi Allah. Orang yang telah membunuhnya adalah musuh yang berbahaya. Ia adalah seorang musyrik yang mana datang dengan persenjataan lengkap untuk mencelakakan Rasulullah pada perang Uhud." Pada perang Uhud, Rasul bersabda, "Apa yang terjadi dengan pamanku Hamzah?" Lalu Hazrat Haris pergi untuk mencarinya. Ketika Hazrat Haris tak kunjung datang juga, Hazrat Ali pergi menyusul dan sampai kepada Haris, ternyata Hazrat Hamzah telah syahid. Kedua sahabat tersebut kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah perihal syahidnya paman beliau. Hazrat Haris meriwayatkan bahwa Hazrat Rasulullah ketika berada di dekat sumur pada perang Uhud bersabda padaku, "Apakah kamu melihat Abdurrahman bin Auf? Saya berada di lereng gunung dan beliau tengah diserang oleh kaum musyrikin, yakni Abdurrahman bin Auf. Saya pergi menuju kepada beliau untuk membantu beliau, namun pandangan saya tertuju kepada Rasul. Lalu saya datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah bersabda, malaikat tengah melindungi Hazrat Abdurrahman bin Auf." Dalam riwayat lain, Nabi Karim bersabda, malaikat tengah ikut bertarung menyertai beliau. Hazrat Haris mengatakan, saya pergi menuju Abdurrahman bin Auf, lalu kembali lagi.
Setelah perang selesai, saya melihat ada 7 musuh yang terbunuh. Saya bertanya, apakah Anda yang membunuh mereka semua? Abdurrahman menjawab, saya berhasil membunuh yang 3 orang itu, namun saya tidak mengetahui siapa yang membunuh 4 orang selebihnya. Saya katakan, memang benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, yakni malaikat tengah membantunya. Hazrat Haris ikut serta pada peristiwa Bir Maunah. Ketika peristiwa tersebut tengah terjadi dan para sahabat disyahidkan, saat itu Hazrat Haris dan Amru bin Umayyah tengah memberi makan unta-unta. Sementara dalam kitab Sirat Ibnu Hisham tertulis 2 sahabat, yakni Hazrat Amru bin Umayyah dan Hazrat Munzir bin Muhammad. Walhasil dalam beberapa kitab riwayat tertulis 2 sahabat tadi tengah memberi makan unta. Berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa ketika kedua sahabat tersebut sampai di perkemahan, terlihat ada burung-burung, sehingga beranggapan kawan-kawannya telah syahid. Hazrat Haris berkata kepada Hazrat Amru, bagaimana pendapat Anda? Amru mengatakan, saya rasa kita harus kembali kepada Rasulullah untuk mengabarkan hal ini. Hazrat Haris mengatakan, saya tidak akan tinggalkan tempat ini di mana Munzir telah terbunuh. Lalu beliau maju, bertarung, dan akhirnya syahid. Hazrat Abdullah bin Abi Bakar mengatakan, Haris syahid dengan tombak yang dilontarkan kepada beliau secara terus-menerus oleh musuh yang menancap di tubuh beliau, sehingga beliau syahid. Semoga Allah Ta'ala Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.